Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah MKPK. Sorry, di situ masih salah tulisannya. Metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya dari pertemuan kita kemarin yang membahas tentang decision tree dan juga time schedule. Sekarang kita berbicara tentang model pengendalian persediaan. Nah, model pengendalian persediaan itu penting diterapkan jika usaha kita berbasis produk, apalagi kalau usaha kita sudah skala menengah ke atas, di mana kita harus terus memiliki persediaan. Masalahnya adalah seringkali persediaan kita itu terlalu sedikit atau bahkan terlalu banyak. Nah, kenapa kita melakukan model pengendalian persediaan? Di sini kalau kita lihat ada 7 manfaatnya. Yang pertama pasti mengatasi resiko-resiko. Resiko apa saja yang bisa diatasi dari model tersebut, model ini? Pertama, keterlambatan pengiriman. Jadi apabila kita melakukan bahan baku terlambat datang, terlambat sampai ke kita nggak bisa melakukan penjualan kalau tidak ada bahan baku, makanya model ini sangat berguna untuk mengurangi resiko itu. Atau kesalahan pengiriman, hampir mirip ya, jadi yang dikirimkan ke kita itu berbeda dengan apa yang kita pesan. Dan resiko kenaikan harga ini yang paling sering terjadi karena biasanya harga yang fluktuatif itu menyebabkan biaya produksi juga menjadi fluktuatif. Tapi di satu sisi kita akan sulit untuk menaikkan harga karena konsumen pasti lebih memilih stay di harga yang sudah ditentukan. Nah, manfaat berikutnya adalah mengatasi ketergantungan pada musim ya. Berarti ini beberapa produk-produk memang terutama kalau negara kita negara kepulauan seperti Indonesia gitu ya. Jadi mobilitas pengiriman barang itu menggunakan berbagai jenis kendaraan dari laut, darat, udara, dan itu sangat bergantung pada musim. Mendapatkan keuntungan dari pembelian, biasanya jika kita membeli lebih banyak gitu ya, kita mendapatkan keuntungan pembelian. Lalu melayani konsumen dengan baik tentu saja. Jadi jika kita mempunyai persediaan yang cukup, kita bisa melakukan penjualan atau pemasaran yang sesuai dengan schedule, pasti konsumen akan puas. Dan terakhir adalah manfaat ini untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Nah, lanjut kita ke kondisi apa sih yang membutuhkan persediaan, pengendalian persediaan itu. Kalau bisa dilihat di sini ada 4 kondisi. Pertama adalah jangka waktu pengiriman ya barang mentah atau bahan baku relatif lama. Ini jika lokasi bahan baku dan lokasi pabrik atau lokasi tempat kita berusaha ini agak jauh, berarti kita harus pintar-pintar menghitung pengendalian persediaan. 2, persediaan yang timbul akibat jumlah produksi lebih banyak dari kebutuhan. Biasanya pada event-event tertentu, hari-hari besar keagamaan, itu lebih banyak kita produksinya karena memang kebutuhannya memang lebih banyak. Apabila permintaan bersifat musiman, sedangkan produksi konstan. Yang bersifat musiman itu seperti contohnya payung, jas hujan gitu ya. Padahal produksi selama ini konstan, tapi kadang kalau musim tertentu, musim hujan terutama kan permintaan payung dan jas hujan lebih besar. Dan terakhir, apabila biaya mencari bahan pengganti atau biaya kehabisan barang relatif besar. Kita langsung saja masuk ke intinya ya. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang model-model pengendalian persediaan. Di sini kalau kita lihat ada beberapa model pengendalian persediaan. Yang pertama, model economic order quantity di sini. Oke. Model persediaan dengan back order, model fixed production rate, model quantity discount, dan model persediaan scholastic. Nah, kita mulai dengan model economic order quantity. Apa itu? Kalau kita bisa dilihat di sini, tujuannya adalah menentukan jumlah setiap kali pemesanan atau queue, sehingga total annual cost dapat diminimumkan gitu ya. Jadi kita tahu berapa ya jumlah yang kita pesan setiap kali pemesanan, sehingga dalam 1 tahun kita sudah bisa melakukan perhitungan biaya per tahunnya, sehingga kita bisa melakukan minimalisasi biaya. Ciri-cirinya, bahan mentah yang dipesan hanya 1 macam, jadi itu bisa menggunakan economic order quantity. Kebutuhan atau permintaan per periode diketahui. Periode ini bisa periode sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, seperti itu ya. Barang mentah yang dipesan segera dapat tersedia dan tidak ada back order. Saya tidak menjelaskan dulu back order itu apa karena setelah ini kita akan jelaskan.
Parameter yang digunakan ada K, ordering cost per pesanan, A, jumlah barang yang dibutuhkan dalam satu periode, C, procurement cost, biaya pembelian per unit, holding cost atau H, dan waktu atau time. Kita lihat langsung ke rumusnya ya. Ini contoh, saya akan jelaskan ini model economic order quantity dalam bentuk contoh. Jadi toko Abadi menjual 5.200 peti Coca-Cola setiap tahunnya, berarti A itu 5.200. Ini ya, jumlah barang yang dibutuhkan 5.200. Setiap peti menanggung biaya Rp2. C-nya itu 2, kalau kita lihat di sini, C itu procurement cost, biaya pembelian. Ya, karena dia menanggung biaya Rp2 untuk sampai ke gudang. Distributor meminta bayaran Rp10, itu K, ordering cost ya. Jadi distributornya kan diantarkan ya, jadi ada biayanya. Sementara itu biaya asuransi 5%. Ini semuanya masuk di holding cost. Biaya pinjaman bank 10%, pajak 5%. Jadi ditambah aja sama dengan 20% dan dirupiahkan 0,20 rupiah. Dan toko tersebut ingin meninjau kembali apakah kebijakan pesanan 100 peti per minggu selama ini sudah betul atau tidak. Ditinjau dari sudut biaya yang relevan. Oke, kita sudah lihat di sini sudah ada A, C, K, dan H. Kita masukkan ke dalam rumus. Ini adalah rumusnya. Yang pertama yang dilakukan adalah kita tentukan Q. Ya, Q itu adalah A per jumlah minggu dalam satu tahun. A-nya tadi 5.200. Jumlah minggu dalam satu tahun ada 52, jadi ada 100 peti. Lalu kita tentukan total cost-nya. Total cost sama dengan A per Q kali K ditambah holding cost Q per 2. Jadi A-nya tadi 5.200 ya, jumlah yang dibutuhkan per periode. Q-nya 100 ini ya, 100 dikali K 10. K itu apa? Kita kembalikan ini ya, Rp10 per pesanan, atau K itu ordering cost nih ya. K-nya 10 ditambah holding cost-nya tadi 0,2, C-nya 2, C-nya ini ya, nih Rp2 biaya yang ditanggung, 100 Q ya, nih dibagi 2 sama dengan ini hasilnya 5.200 per 100 kali 10 adalah 520, itu adalah total ordering cost. 0,2 kali 2 kali 100 per 2 itu 20, itu holding cost, sehingga diperlukan biaya Rp540 per tahun untuk satu produk. Jika biaya total ordering cost lebih besar dari holding cost, maka minimalisasi harus dilakukan. Ya, berarti kebijakan 100 ini harus diturunkan. Ini kan tadi ada 100 ya, kebijakan pesanan kan 100 peti per minggu ya. Oke, nah bagaimana cara meminimalisasinya? Kita menggunakan Wilson Formula. Apa itu Wilson Formula? Saya sudah tuliskan di sini. Jadi Wilson Formula itu Q kuadrat sama dengan akar ya, 2AK per HC. Jadi 2 itu 2A tadi 5.200 yang diperlukan dalam satu tahun. K-nya 10. Kita kembalikan ke sini ya. Kalau lupa langsung kembaliin ke sini aja. Rp10 per pesanan. K itu ordering cost tadi. Bentar. Oke. Per H holding cost 0,2, C cost 2. Jadi diakarkan 104.000 dibagi 0,4, akar dari 260 sama dengan 509,9 atau 510 peti. Oke. Sudah didapatkan dengan Wilson Formula. Lalu kita tentukan T kuadratnya. Q kuadrat per A. Jadi Q-nya tadi sudah ya. Ini. Jadi 510 per 5.200 sama dengan 0,098 tahun. Berapa tahun ini? Jika satu tahun 365 hari, maka 0,98 kali 65 sama dengan kurang lebih 36 hari. Ya, waktu yang diperlukan. Sehingga kira-kira berapa total cost optimal? Ini adalah rumusnya total cost optimal ya. A per Q kuadrat kali K. HC dalam kurung Q kuadrat bagi 2. Jadi A 5.200, Q kuadrat ini kita lihat tadi memakai Wilson Formula 510 kali 10 karena K-nya itu ordering cost-nya 10. Hanya holding cost 0,2, C-nya 2.
510 itu cube, kembali ya, Q kuadrat bagi 2. Jadi 101,96 ya, ini ordering cost atau holding cost ditambah 102 sama dengan 203,96 tahun. Per tahun, sorry. Jadi kebijakan persediaan yang selama ini salah. Kenapa? Karena biaya yang muncul adalah nih ya, total cost-nya itu adalah 540 per tahun. Padahal total cost optimal itu sebenarnya hanya 203,96 rupiah per tahun ya. Jadi itu yang bisa kita lihat dari model economic order quantity. Kita bisa ketahui bahwa selama ini yang jika kita melakukan pesanan sebanyak 100 peti per minggu itu ternyata tidak optimal karena biaya yang didapatkan 540. Padahal sebenarnya total cost yang optimal itu adalah 203 rupiah, 204 rupiah. Jadi apa kesimpulan dari sini? Berarti kita harus menambahkan jumlah pesanan dalam setiap minggunya. Nah itu contoh dari model economic order quantity. Nanti kita akan maju ke back order. Ini juga agak panjang, jadi akan saya pecah dulu ya. Kita latihan dulu untuk satu ini, lalu kita masuk ke back order. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Kita akan kembali lagi ke materi selanjutnya setelah kita latihan untuk materi pertama ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya akhiri dulu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.